Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau lapis karbon media spatbar belakang Scoopy New ya. Prosesnya masih kayak biasa, tapi kali ini akan kita buat secara detailnya sedetail mungkin. Untuk videonya juga nggak mungkin kita buat terlalu panjang, mungkin akan kita buat partnya ya, part 1, part 2, dan part 3. Oke, seperti biasa untuk alat yang kita gunakan ada cutter, lakban kertas, amplas ya untuk mengkasarkan permukaan spatbornya, kemudian gunting untuk motong serat, ada tuner mini atau grinder mini, dan serat. Jadi alat-alatnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis alat. Untuk bahan serat, resin beserta katalis, dan gel coat. Sekarang tahap yang pertama yaitu kita mengkasarkan permukaan yang akan kita lapis karbon. Di sini kita menggunakan amplas 150 ya, grade 150. Jadi fungsi kita ngamplas ini media biar pori-pori permukaannya itu terbuka. Jadi gel coat merekat secara sempurna nantinya. Kemudian tahap yang kedua, kita buat adonan gel coat dan kita oles ke media yang akan kita lapis karbon. Untuk adonan gel coatnya, untuk satu bagian spatbar belakang Scoopy New kita membutuhkan gel coat sekitar 30 gram. Oke, kita set berarti komponen A, komponen B 15 tambah 15. Jadi total 30. Oke, 15 gram. Oke. Jadi kenapa harus pengukuran adonan gel coatnya itu komposisinya harus presisi. Jadi biar waktu dia bereaksi itu tepat waktu ya, sempurna bereaksinya. Jadi nggak salah adonan atau komposisinya. Kalau salah satu ada yang kebanyakan, jadi nggak sempurna. Yang ini agak kental ya, ke 30 gram. Oke. Selanjutnya kita tambahkan sedikit kobal. Tambahkan sedikit aja kobal.
kemudian diaduk secara merata. Tuh. Aduk terus. Jadi langkah berikutnya itu setelah adonan jalkotnya sudah kita buat, proses atau langkah berikutnya kita oles ke media yang akan kita buat. Oke, selesai proses oles jalkotnya. Jadi oles jalkot tuh harus merata, jangan ada bagian yang nggak kena. Nah, sekarang kita tinggal tunggu waktu aja ke tahap jalkot ini sifatnya nggak kering dan nggak lengket lagi, baru kita tempel seratnya. Sudah berjalan 20 menit lebih, 25 menit lebih. Kita tunggu beberapa menit lagi untuk segera kita tempel serat karbon. Ini udah hampir mau ya, nih. Belum ada. Nah, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Cuman ada juga bagian yang udah ready. Oke, sekarang kita tempel seratnya. Tahap atau proses berikutnya kita tempel serat. Oke, kita mulai dari bawah aja. Waduh, makin kencang. Boleh dari sini duluan yang ditekan atau dari atas duluan, tapi kalau saya enaknya dari bawah aja. Oke. Ya. Tekan. Kita ikuti alur-alur bentuknya kan, jangan sampai ada yang enggak ketekan. Slow-slow aja. Jadi ini kan ada isolasinya nih,
Tadi kan waktu kita potong pakai isolasi, ini potong aja dulu biar seratnya waktu kita tekan nanti ngikut alur bodinya. Nah, dia akan narik nih, narik dia. Nah, ngikutin. Tekan terus. Jadi yang harus diingat, jangan sampai ada bagian yang belum kutempel. Nah, itu harus sangat-sangat diperhatikan, karena itu bisa membawa pada kegagalan. Videonya jangan dulu di skip, nanti ketinggalan informasi ya. Tonton aja terus channelnya Mas Girit, gudangnya tutorial karbon. Ini agak susah karena nggak ada kawan yang pegangin, tapi ya slow aja. Semuanya harus ditekan. Dan ini kalau kita ngelakuin nempel serat nih harus tenang ya. Jangan panik, jangan ini bagaimana. Makanya ini kita menjelaskan secara rinci apa yang harus kita lakukan, baiknya gimana, cara-caranya tuh, cara yang benar tuh hanya ada di channelnya Mas Girit, gudangnya tutorial karbon. Nah, ini bagian ini kan likuknya nih, tempat taruh plat nih kan. Di sini agak kita gunting aja nih. Nah, bagian ini. Gunting aja sedikit. Biar dapat rapinya tuh seratnya nggak lari. Jadinya tuh gini. Nah, ini jadinya. Ini kan kita gunting tadi. Jadi tetap rapi. Karena kita memang harus mengutamakan kerapian. Yang mau buka jasa karbon, itu yang paling penting ya kerapian. Tekan terus, urut terus. Nah, di sini ya. Di sini kita gunting. Jadi jangan takut-takut ya. Semua itu ada jalannya tuh. Pokoknya jangan berpikiran kita itu akan gagal. Pasti akan berhasil. Bukan gagal, tapi pasti kita akan berhasil.
Nanti usahakan kalau ada yang terganjal gitu, usahakan seratnya bisa kita tarik kembali ya, bisa tarik balik. Oke, kita rapikan dulu sedikit nih pinggirannya, penting biar nggak memblewer kali. Ini kita kecilin aja sedikit. Jadi lebihnya itu nggak terlalu besar sampai, karena kalau saya pribadi mengganggu kalau lebih kali. Tapi waktu kita motong seratnya harus lebih, jangan pas-pasan, rawan terjadinya kegagalan. Oke, udah kita gunting sebagian. Kita perhatikan ya, perhatikan seksama, secara seksama, jadi jangan ada yang bingung nanti, makanya videonya jangan di skip. Terus ini kan udah ketempel semua nih, udah aman. Langkah selanjutnya biar aman, biar lebih aman, maka gunakan ini ya, isolasi kita tempel ke belakang ya, jadi serat ini kita backup, nah, backup ke bagian dalamnya, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ditempel agak kena seratnya, terus digulung ke dalam ya. Lakukan proses ini sampai keseluruhan pinggirannya. Selanjutnya kita ke proses peresinan, oles resinnya. Sini kita menggunakan resin 157. Oke, kita pindah posisi biar penonton tidak terganggu penglihatannya karena cuaca yang hari ini sangat terik ya, terik matahari yang sangat menyinari bumi. Oke, oles terus. Dan syarat untuk olesan pertama nih, proses oles atau langkah pengolesan resin untuk lapisan pertama agak ditekan ya.
Itu seratnya agak ditekan biar dia masuk ke pori-pori serat sempurna sih, nggak ada yang kopong. Sekali lagi kita peringatkan atau kita pemberitahuan, kalau videonya jangan di skip, nanti pening, kebanyakan komen, banyak nggak ngerti nanti. Jadi nonton terus. Apalah salahnya kita pergunakan kuota kita itu untuk sebuah ilmu, ya kan? Jangan nanti nonton cuma semenit, bang ini kayak mana nih bang, ini kayak mana nih bang. Ya aku pun pening, masa udah sejelas ini kita terangkan masih ada yang pening. Cuman di Mas Girit Aceh ya, gudangnya tutorial karbon. Oles terus. Jadi dia untuk lapisan pertama ini agak ditebalin juga nggak apa-apa, tapi ya itu tadi seratnya ditekan. Jadi ditekan sedikit seratnya kan, jadi nggak ada yang tertinggal resinnya, semua masuk dan meresap ke pori-pori serat. Ya slow-slow aja, jangan diburu-burukan ya, nggak baik. Terus resinnya mau keras nih guys, udah bahaya, nggak mau keras. Oleh terus, pas sedikit, jangan slow lagi nih, gas terus. Oke, mantap. Pindah posisi. Nah gini ya, nah, samping. Kalau tahap resin pertama udah lulus, udah kena semua, udah aman kita. Nah itu udah aman, tinggal yang kedua nanti udah gampang kali. Oke, resinnya udah keras, udah ngejel ya. Kalau udah ngejel tuh nggak usah dipakai lagi resinnya. Nah, nggak baik untuk kesehatan. Kesehatan karbonnya maksudnya. Kuasnya direndam pakai thinner ya, jadi nanti bisa pakai lagi, nggak langsung buang ya. Kalau misalnya budgetnya banyak nggak apa-apa, buang aja. Diri dia nih, mereng. Kau ini pun banyak ditingkah. Jelas ya. Jadi kita sampai di sini aja dulu kan. Nah, berarti ini baru olesan resin yang pertama. Jadi untuk tahap pengolesan resin itu sebanyak 5 kali atau 6 ya, tergantung motifnya juga dia. Kecuali motif kayak motif twill ya, biasa. Kalau motif ini 6 kali lah, 6 kali baru bisa kita gosok. Karena nanti dia kalau misalnya resinnya tipis, dia akan kandas. Kalau kandas nanti ya udah kerja lagi, pulang balik, harus ngeresin lagi. Nah, jadi ini tampilannya sampai sini aja dulu. Nanti akan kita buat video sambungannya. Semoga bermanfaat dan tetap setia di channelnya Mas Girit Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.